kelompok 3 dengan anggota kelompok ada Awaludin Ma'ruf Tillah dengan NPM 1813024051, ada Dewi Sinta Rahayu dengan NPM 1913024007, ada Dea Olivia Amanda dengan NPM 1913024005, Indira Ratna Dewanti dengan NPM 1813024059, dan saya sendiri Mary Widya Kusuma Wardani dengan NPM 1913024001. Di sini kita akan membahas tentang materi bioteknologi. Bioteknologi infografik. Bioteknologi infografik ini terdiri dari 4 bagian. Ada konsep bioteknologi, prinsip bioteknologi konvensional, prinsip bioteknologi modern, dan peran bioteknologi tersebut. Nah, konsep bioteknologi ini ada 2. Yang pertama ada pengertian bioteknologi dan kedua ada karakteristik bioteknologi. Selanjutnya prinsip bioteknologi konvensional. Prinsip bioteknologi konvensional ini juga terdiri dari 2, yaitu pengertian bioteknologi konvensional dan prinsip bioteknologi konvensional. Selanjutnya ada prinsip bioteknologi modern. Prinsip bioteknologi modern ini dibagi menjadi 2 juga. Ada pengertian bioteknologi modern, prinsip bioteknologi modern. Peran bioteknologi ini ada 5. Yang pertama ada bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan. Oke, kita selanjutnya ke slide berikut. Di slide berikutnya ini ada konsep bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari kata bio, yaitu makhluk hidup, dan teknologi, yaitu artinya suatu cara atau alat yang untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik bioteknologi. Pada dasarnya, bioteknologi memiliki karakteristik atau ciri utama yang terdiri atas 3 ciri utama. Yang pertama, adanya agen biologi seperti mikroorganisme, enzim, sel tumbuhan, dan juga sel hewan. Kemudian, ciri yang kedua yaitu terjadi pendayagunaan secara teknologi dan secara industri. Yang ketiga, produk yang diperoleh adalah hasil dari ekstraksi dan pemurnian berupa makanan, minuman, dan sebagainya. Selanjutnya, bioteknologi konvensional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya bioteknologi itu terbagi menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur, bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melaksanakan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Lalu, apa saja sih prinsip dasar dari bioteknologi konvensional itu? Prinsip dasar dari bioteknologi konvensional yaitu melibatkan berbagai agen biologi berupa mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam prosesnya. Di mana proses yang dimaksud adalah proses produksi yang biasanya melalui proses fermentasi. Jadi, ciri khas dari bioteknologi konvensional itu adanya proses fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan glukosa pada bahan makanan oleh mikroba. Nah, oleh karena itu, prinsip dasar dari bioteknologi konvensional yaitu melibatkan agen biologi seperti bakteri dan juga jamur dan biasanya melalui proses fermentasi. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai bioteknologi modern. Di bioteknologi modern ini, yang membedakan dengan bioteknologi yang sebelumnya yaitu adanya rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara manipulasi materi genetik, baik dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contohnya dalam produksi pangan, yaitu dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika.
Kemudian untuk prinsip bioteknologi modern sendiri, yaitu memanfaatkan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern. Kemudian ada organisme transgenik, yaitu salah satu hasil rekayasa genetik yang membuat organisme transgenik. Istilah ini dikenal juga dengan istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasi DNA suatu organisme ke organisme yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada peranan bioteknologi. Yang pertama ada di bidang pangan, yaitu pembuatan kecap, tape, keju, nata de coco, tempe, roti, dan yogurt. Kemudian di bidang pertanian, yaitu beras golden rice, tanaman transgenik. Kemudian di bidang peternakan, yaitu hewan transgenik, sapi, dan cloning domba doli. Kemudian di bidang kesehatan, yaitu pembuatan antibiotik, antibodi monoklonal, vaksin, hormon, dan insulin. Kemudian di bidang lingkungan, yaitu bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Dewi Sinta Rahayu akan melanjutkan materi. Oke, materi yang selanjutnya yaitu contoh peranan bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, yang pertama itu ada gambar dari tapai. Nah, tapai ini dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai. Nah, salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Khmer Saccharomyces cerevisiae. Nah, selain Saccharomyces cerevisiae ini ada jamur Aspergillus sp dan bakteri Actobacter aketi. Nah, bakteri ini juga berperan dalam pembentukan tapai. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai ini memiliki peran yang sangat sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Nah, untuk contoh yang kedua dapat dilihat dari gambar yaitu ada yogurt. Nah, yogurt ini merupakan proses fermentasi susu menjadi yogurt gitu kan. Nah, ini untuk pembuatan yogurtnya sendiri ini melibatkan peran bakteri asam laktat. Nah, misalnya Lactobacillus casei, ada Streptococcus thermophilus, kemudian ada Lactobacillus bulgaricus, kemudian ada Bifidobacteria. Oke, ke contoh yang ketiga yaitu ada tempe. Nah, pada dasarnya proses produksi tempe itu menggunakan teknik fermentasi. Nah, fermentasi ini dilakukan dengan membubuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai gitu kan. Nah, pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Kemudian benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu ada keju. Nah, keju ini merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Nah, selama proses pembuatannya, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan dengan rennet. Nah, pengasaman susu ini dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp, kemudian Lactobacillus bulgaricus, dan juga Streptococcus thermophilus. Untuk contoh yang kelima yaitu ada roti. Nah, pembuatan roti dan donat ini biasanya memanfaatkan proses fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Nah, gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma yang khas pada adonan roti tersebut. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu ada nata de coco dan juga kecap. Nah, untuk kecap ini secara tradisional proses pembuatan kecap itu melibatkan proses hidrolisis dan juga fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan ada Aspergillus wenti. Nah, di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap ini juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae.
dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma yang khas. Oke, materi yang selanjutnya yaitu contoh bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, dapat dilihat pada gambar itu terdapat beras, golden rice, kemudian ada jagung, tomat, kembang kol, ada nanas, dan juga stroberi yang berbeda-beda warna. Nah, bioteknologi modern dalam pertanian itu dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Nah, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat menghasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Nah, manipulasi susunan gen ini dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Nah, dapat dilihat kan dari gambar tersebut ada berbeda-beda warna gitu kan ininya. Contohnya pada beras itu ada yang berwarna kuning dan juga berwarna putih. Kemudian tomatnya ada yang berwarna hitam. Kemudian kembang kolnya berwarna-warni ya, ada ungu, orange, kemudian ada hijau. Nah, itu merupakan hasil dari rekayasa genetika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bioteknologi di bidang peternakan. Jadi ada banyak sekali bioteknologi di bidang peternakan ini, yaitu ada teknologi produksi, yaitu seperti inseminasi buatan, ada transfer embrio, kemudian ada kriopreservasi embrio, ada juga fertilisasi in vitro, penggabungan sperma maupun embrio, cloning, dan splitting. Nah, dari semua ini juga terdapat rekayasa genetika, yaitu seperti genome maps, marker assisted selection, transgenik, identifikasi genetik, serta konservasi molekuler. Nah, ini dari semua bioteknologi di bidang peternakan ini akan menghasilkan keturunan atau menghasilkan individu baru yang sesuai dengan keinginan manusia. Seperti ada domba doli, kemudian ada beberapa hewan yang memang diciptakan itu sesuai dengan keinginan manusia lewat rekayasa genetika. Kemudian selanjutnya itu ada di bidang lingkungan. Nah, di bidang lingkungan ini bioteknologi tentunya sangat berperan penting bagi agen biologis yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan, seperti pencemaran lingkungan oleh limbah,